Untuk memeriahkan penjemputan tamu agung, biasanya masyarakat menjemputnya dengan tari-tarian atau musik. Namun untuk menjemput tamu agung dalam menanam anggur, kami harus melakukan dengan menggunakan MKP. MKP bukan singkatan dari mikirin kebun petani, ya teman-teman. Inilah tamu-tamu yang bakal kita jemput dengan MKP, yaitu monokalium fosfat. Ya teman-teman, monokalium fosfat adalah ini teman-teman, berbentuk kristal sehingga 100% larut dalam air. Mudah diaplikasikan dengan cara spray atau semprot. Pupuk ini sangat cocok untuk merangsang pembungaan dan mencegah kerontokan bunga dan buah. Tanpa nitrogen, jadi nggak usah khawatir pucuknya gosong. Oke teman-teman. Oke teman-teman, sesuai dengan janji kemarin, seharusnya kita akan update seminggu kemudian setelah stres air ya. Tapi karena terjadi banyak hujan, kami baru sempat melakukan update setelah 2 minggu. Inilah gaya menanam anggur di Jepang ya, mempunyai sekunder. Ini kita bikin double cordon ya, tetapi sebetulnya single cordon juga boleh. Ini panjangnya 6 meter teman-teman, dan ini kita bikin lagi panjangnya 6 meter, jadi total semua adalah 12 meter. Hal ini kami sudah lakukan sejak awal tahun 2000 teman-teman, tapi waktu itu karena dicemooh viewer yang katanya kemaruk, tetapi kali ini kita lanjutkan lagi. Inilah cordon yang kedua ya, sudah terbentuk. Kita lihat tersiernya, subhanallah, sudah terbentuk sepanjang 6 meter teman-teman, cukup lumayan indah. Oke, inilah cordon yang kedua. Nah, cordon yang pertama ini kita sudah rebahkan ya, ini direbahkan seperti ini tersiernya. Ini kita memakai pola yang dilakukan di Australia teman-teman, atau di New Zealand, yaitu dengan cara rolling. Oke, inilah, jadi nggak usah heran, beberapa metode kita memang selalu coba. Dan pemangkasan ken dari Rusia, pemangkasan ken itu adalah memotong sekunder, jadi tersiernya semua kita buang, lalu digantikan dengan sekunder baru dari tersier kita bentuk, dan ternyata juga berhasil, dan ini ada hasilnya teman-teman. Lalu metode berikutnya ya, ini tersier yang kita rebahkan ini, setelah rolling ini, panjangnya adalah 13 ya, 13 ruas. Kami mengadop dari Korea, Mastoha FNN ya. Di sana dengan 12, tetapi saya tambahkan 1 karena di ujung ini saat itu kami matikan, jadi tidak ditumbuhkan, jadi 13 ruas, guna menggembungkan bat agar segera menghasilkan buah. Itulah kelebihan dari metode Isoko iki. Lalu kami tidak hanya mengambil dari luar semua, kita juga memakai ini, namanya metode ini teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Di 9 itu kita pangkas teman-teman, lalu kita tumbuhkan tunas airnya untuk melanjutkan terusan ya. Nah, terusan ini kita tambah 1, 2, 3, 4. Oke teman-teman, jadi total adalah 9 ditambah 4 jadi 13. Nah, metode baru ya, ada 15 daun yang kita kenal sekarang ini, yang kita pelajari
Terima kasih Bu Badariah ya. Berarti kalau sudah 13 tidak dimatikan. Kalau di Korea atau metode Isokuiki kan dimatikan, tetapi kalau di Thailand panjang tersier 120 cm atau 15 daun. Jadi ditambah lagi dari 13 menjadi 2 daun lagi. 2 daun inilah yang dilanjutkan tunas air ini untuk dimanage teman-teman, supaya tunas-tunas bat ini tidak pecah sebelum waktunya pembuahan serentak. Dan gini teman-teman, 9 daun dipangkas ini adalah untuk pembelajaran ya teman-teman, pembuahan. Inilah metode yang kami pelajarin dari lokal pengangguran kita senior. Siapa itu? Pak Ipul Warwer, Mas Ipul Warwer. Terima kasih, pemangkasan tanpa membuang 9 daun atau metode 9 daun saya juga masih adopsi. Makanya ini semua kita pangkasin di 9 daun untuk menumbuhkan bat-batnya menjadi lebih gembung ya teman-teman, dan sudah menjadi coklat. Saatnya lah kita melakukan pemangkasan teman-teman. Nah, untuk pemangkasan biasanya kami lakukan sebelum pemangkasan ini kita lakukan dengan memberikan perangsang ini teman-teman ya. Ini namanya adalah Gandasil B untuk merangsang buah, karena di sini ya mempunyai kandungan ya teman-teman, nitrogennya sangat rendah ya, hanya 6%, fosfatnya 20%, dan kalium 30%. Nah, ini yang biasa kita lakukan teman-teman ya, untuk merangsang bunga. Dan kami melakukan tidak hanya di anggur teman-teman. Tahun 70-an kami sudah menggunakannya ini ya. Sudah, karena di sini juga ada unsur-unsur mikro yang lain yang sangat lengkap teman-teman. Makanya kami menggunakan waktu itu di pembuahan cengkeh tahun 70-an dan berhasil teman-teman. Saat itu cengkeh harganya mahal. Oke, kita lanjutkan metode yang kami lakukan ini. Sekarang saya sudah mencoba untuk metode yang baru kita pelajarin atau kita coba, yaitu 9 daun kita sudah buangin teman-teman ya, dan kita sisakan di atasnya daun itu, dan kita sudah melakukan penyemprotan dengan MKP. Dan hari ini ya kita lakukan pemangkasan middle spur karena musim hujan. Di bawah 9 daun kita kurangi, karena 9 daun itu kita jatuhkan di tempat sulur pertama teman-teman. Jadi sulur pertama ini tidak ada sulur, terus ini sulur pertama, sulur kedua kita buang, ini 9 daun. Nah, untuk pembuahan kita tidak memecahkan bat yang ada di 9 daun ini karena kegencet sama tunas air ini teman-teman, sehingga kita mundurkan menjadi pemangkasan 8 daun. Inilah pemangkasan middle ya. Jadi masih middle teman-teman. 8 itu karena middle itu adalah pemangkasan 4 sampai 8 tunas. Inilah kita lakukan pemangkasan di 8 tunas. Bismillah. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Di sini juga kita lakukan pemangkasan di sana. Bismillah. Oke, kita lanjutkan. Ini ya teman-teman ya, ini ada sulur, ini nggak ada sulur. Karena yang nggak ada sulur ini menurut metode Isokuiki adalah yang kita bikin membuat berpotensi membawa bunga, batnya pun gembung teman-teman. Maka kita pangkasnya di sini. Bismillah. Nih, jadi kita masih konsisten dengan apa yang kita komitmenkan, yaitu pemangkasan ada di yang tidak ada sulur untuk pembuahan. Coba kita lihat ya, ini ada sulur kecil, apalagi ini kegencet ya teman-teman. Nah, ini yang tidak ada sulur, batnya itu besar teman-teman. Maka kita pangkas di sini. Bismillah. Ini walaupun masih hijau kita coba saja, tapi sebaiknya 2 ruas di bawah perbatasan batang coklat. Ini adalah tersier berikutnya yang kita robohkan dengan sistem rolling yang dilakukan di Australia dan di New Zealand. Ini yang ke-9 teman-teman ya. Ini ke-9, ini tunas air. Jadi kita tidak akan membuahkan di tunas air ini, dan kita akan pangkas di tempat yang tidak ada sulur. Kita siapkan ini teman-teman. Batnya sudah cukup lumayan besar nih, coba kita lihat ya. Ini batnya teman-teman. Nih ya.
Ini batnya besar, ini yang tidak ada sulur teman-teman. Kalau ini ada sulur, batnya kecil. Ini juga ada sulur, batnya kecil ya. Yang tidak ada sulur ini kita buat berpotensi ya teman-teman untuk membawa bunga. Makanya kita pangkas di sini. Bismillah. Oke, ini teman-teman ya. Kita lanjut. Ini tersiernya teman-teman ya. Tersiernya kita hitung 9 daun itu kita lakukan pemangkasan waktu itu dengan metodenya Taman Langit Bekasi ya. Ini kita break untuk latihan pembuahan, artinya mengumpulkan bat di sini. Dan kita membuat bat berpotensi ini teman-teman. Nih, batnya gembung. Kalau yang ini ada sulur kecil dan ini kecil, makanya kita memangkasnya di 8 nih teman-teman. Nih 8 ya, 8 tunas. Bismillah. Oke. Dan ini juga kita lakukan pemangkasan di 8 juga. Ini tempat 9 daunnya di sini pemangkasan Pak Bulwarwer. Untuk kelanjutannya kita pemangkasan di 8. Ini teman-teman. Ini bismillah. Selesai sudah. Oh iya, ini masih ada teman-teman. Ini ya teman-teman ya, kita lakukan pemangkasan. Karena metode menurut kami hanyalah mendudukin 10% dari persentase keberhasilan untuk menanam anggur. Kalau metode itu salah satu baik, belum tentu yang lain tidak baik. Terbukti di Korea berbeda dengan yang lain, tetapi hasilnya juga sangat bagus. Kenapa? Karena sistemnya berbeda. Jadi sistem adalah menduduki 90% dari keberhasilan menanam anggur. Sistem kita bagi menjadi 2 bagian, ada namanya ground segment dan ada namanya space segment ya. Space segment menduduki 45% ya teman-teman, ground segment menduduki 45% dan yang 10% itu adalah metode. Jadi metode itu lakukan saja teman-teman, barangkali Anda mendapatkan metode yang lebih baik dari yang lain, yang disesuaikan dengan sistemnya tentunya teman-teman. Jadi kalau kita hanya mengambil slash copy saja ya, untuk diambil metodenya terus dilakukan terus tidak berhasil, itu bukan metodenya yang salah teman-teman, tetapi Anda lupa yang 90% tadi. Apa itu? Yaitu sistem. Sistem itu yang di ground segment ada 2. Selain media tanah, itu tentunya adalah ini teman-teman, rootstock yang dipakai ya, rootstock yang dipakai, terus entres yang dipakai, itulah sistem. Karena sistem itu ya ada akar, ada pohon dan daun ya teman-teman, dan media tanah itu ground segment. Tetapi untuk space segment teman-teman menduduki 45%. Sebaik apapun metode Anda, sebaik apapun sistem Anda yang di ground segment, tetapi kalau sistem Anda yang di space segment ini ya membuatnya dari sembarangan, artinya tertutup atapnya ya teman-teman. Nah disinilah ada namanya sistem itu ada 2, ada gordon yaitu barisan ini teman-teman, tetapi ada namanya sistem rambatannya, ada para-para, ada teralis ya teman-teman. Nah itulah sistem yang namanya di space segment, untuk mendapatkan matahari terbaik dan udara terbaik teman-teman, sirkulasinya terbaik ya. Nah nanti kita bahas satu persatu. Yang jelas itu adalah ini teman-teman, rambatan ini sangat penting sekali. Bagaimana supaya batang-batang ini ya teman-teman yang di bawah ini supaya mendapatkan matahari. Nah supaya mendapatkan matahari batang ini ya, ini tersiernya ini atau kennya ini harus horizontal atau semi horizontal. Tetapi kalau ini vertikal begini ya, teralis murni bukan Y, tentunya ini terhambat. Nah inilah salah satu nanti kita bahas di berikutnya teman-teman. Ini space segmentnya itu di sini, dan 45% lagi ada di ground segment. Nanti kita bahas lagi mengenai rootstock ya teman-teman, media tanam. Oke teman-teman, apa yang kita lakukan ini adalah supaya teman-teman kita ya teman-teman yang pemula itu berhak untuk menanam pohon anggur di kebun. Nah saya nggak punya lahan,
Jadi gini teman-teman, kebun adalah satu lahan ya yang terbuka biasanya ya teman-teman, yang ditanami oleh manusia untuk tumbuh-tumbuhan, tentunya dekat dengan pemukiman ya. Tapi kalau ada di hutan, itu bukan lahan tetapi itu hutan teman-teman. Jadi berkebun itu tidak berpatokan harus mempunyai lahan yang luas. Cukup metode yang dari Jepang ini, kita mempunyai 6 meter minimal ya minimal 6 meter, karena nanti kalau dipakai double gordon itu bisa 12 meter ya kali 3 meter, cukup untuk berkebun teman-teman tuh. Jadi nggak usah berkecil hati teman-teman, yang sekarang di Tambelapot kita bikinkan nanti ini teman-teman, insya Allah ya, metode yang baru. Ada yang mencemooh ini tentunya, apa bisa itu gitu kan, apa itu bisa. Nah, metode ini kita akan perkenalkan, namanya adalah yakin iku iso, artinya yakin itu bisa. Jadi saya minta maaf kalau ada salah-salah kata. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang junior, salam sehat, dan yang senior, salam hormat dari kami. Semangat lagi.